Halaman 171. Lebih banyak hal yang sering terjadi di ibu kota. Hampir semua hal yang ada di dunia punya setidaknya satu orang ibu. Begitu juga kota, ibu kota, kota Klanting. Misalnya adalah Singkong, yang hampir seluruhnya terdiri dari perkebunan singkong dan pabrik pengolahan singkong. Dengan jalur khusus pembuangan limbah ke kota sampah, dari mana bapak tetangga sebelah kabarnya berasal. Ibu kota seperti ibu-ibu pada umumnya, dilengkapi dengan banyak persediaan ini itu. Oh, Anda kehabisan jagung merah, tinggi antioksidan, dan garai tapi tidak punya waktu untuk terbang atau mendayung atau berjalan ke NTT. Ibu kota mungkin punya persediaannya. Datanglah ke ibu kota. Yang Anda tidak punya, dia mungkin punya. Karena itu banyak orang yang memilih untuk datang atau bahkan tinggal di ibu kota. Kebanyakan orang di ibu kota ini seringkali menimbulkan pertemuan tidak disengaja. Sekaligus memberi banyak kesempatan bagi entitas-entitas keji tidak diinginkan untuk bersembunyi. Hingga waktunya mereka mengadakan pertemuan disengaja dengan maksud-maksud jahat. Mi, si sulung mo. Ini adalah suara entitas keji tak diinginkan yang selama ini bersembunyi sebagai pohon buni-buni. Begitu melihat bahwa entitas istimewa yang dilindungi undang-undang internasional tentang perlindungan mutlak untuk entitas istimewa telah pergi dari lokasi. Dia segera menanggalkan kostum pohon buni-buninya dan melangkah dengan congkak, yang artinya sama sekali berbeda dengan congklak. Sebagaimana pembakar karya pada umumnya, dia membawa 2 buah geretan dan 4 kotak korek api. Dia membawa 2 buah dan sebotol kecil minyak tanah, segenggam sampah kering, dan 1 tas berisi beberapa karya yang ditugaskan kepadanya untuk dibakar. Di bajunya yang berwarna membosankan dan anti api, ada sulaman nama dan pangkatnya dalam warna hitam gosong. Saya adalah Pak Polisi, katanya. Karena yang dia tahu adalah anak-anak dan bayi. Dan Mi tidak bisa membaca sulaman warna hitam gosong yang dirangkai di baju membosankan anti apinya. Dia berjalan semakin dekat. Kucing-kucing bergerak menjauhinya. Saya datang kemari untuk menangkap Anda, Mi, si sulung mo, yang dituduh telah melakukan perbuatan keji berupa pencurian 1 buah selembaran tentang rumah sakit jiwa GPKA OSM D di Kelurahan Sialiga lagi, Kecamatan Mulurapat, Kota Bungkam mereka dari kediaman tetangga sebelah, yaitu ibu kota Welawalya, yang saat ini tinggal sendirian di rumah merah nomor 16 di Kelurahan Nirdiam Utara, Kecamatan Mahabrisik, Kota Suara, setelah anaknya satu-satunya, Vuvuzela Belion Line, masuk rumah sakit jiwa di GPKA OSM di Kelurahan Sialigi, Kecamatan Mulurapat, Kota Bungkam mereka.
Anda mungkin diancam hukuman penjara seumur hidup apabila terbukti bersalah. Tentu saja. Tapi sekarang sebagai pihak berwajib, saya, Pak Polisi, akan terlebih dahulu memastikan dan memasukkan Anda ke penjara sebelum terbukti bersalah. Supaya Anda tidak kabur dan melakukan lebih banyak perbuatan keji yang perlu dibuktikan kebersalahannya. Karena menurut kami, Anda sudah sangat bersalah. Ini hanya spekulasi, tapi kami akan menganggapnya kebenaran. Nah, begitulah, silakan masuk ke dalam karung goni ini. Dan kita akan berpergian naik kapal terbang menuju penjara Suramnian, Kelurahan Tak Keluar, Kecamatan Ciduk Mulu, Kota Banjir Suap. Mi, si sulung Mo, terlalu kaget untuk mengatakan apa-apa. Dan bahkan anak paling keren sekalipun tidak bisa mengamuk, menggebuk-gebuk, dan mengeluarkan bau busuk. Ketika dia sekaget itu, maka tanpa gerakan yang membuat Pak Polisi sempat mempertimbangkan kesalahan dan apakah dia seharusnya kembali ke markas GPKA terdekat untuk mengajukan permohonan penggantian status Mi menjadi benar-benar batu atau BBB. Mi dimasukkan ke dalam karung goni dan dia digotong memasuki kapal terbang yang segera terbang menuju di penjara Suramnian, Kelurahan Tak Keluar, Kecamatan Ciduk Mulu, Kota Banjir Suap. Mo dan Ma dan Vivi dan Fufu tertegun lama sekali, sehingga kucing-kucing dan anggota GPKA lain lupa bahwa mereka adalah orang, menganggap mereka akar pohon, dan mulai menyebar menjauhi para anak dan bayi, dan kembali ke kesibukan masing-masing di ibu kota kucing luar biasa, sebagaimana sering terjadi di ibu kota. Pada suatu hari yang berhujan di bulan Juni, bapak dan ibu tetangga sebelah bertengkar karena mereka ternyata akan punya anak kembar. Menurut ibu tetangga sebelah, mereka lebih baik punya satu anak saja, karena mereka tidak punya cukup uang untuk punya dua anak. Tetapi bapak tetangga sebelah ngotot mau dua dan bilang dia akan melakukan segala cara untuk membiayai hidup dengan dua anak. Untuk membuktikan kesungguhannya, dia mengambil pinjaman online sehingga akhirnya dia harus kabur dari kota ke kota untuk menghindari penagihan yang untung untuk mencemoohnya. Ibu tetangga sebelah menamai anak keduanya yang dipaksakan bapak tetangga sebelah pinjaman online, atau dipaksa bapak tetangga sebelah. Menurut orang-orang yang benar-benar cermat, bisa kedengaran seperti pinjaman online. Namun Fufu tidak dibiayai dengan pinjaman online. Fufu diberi nama Fufu karena ibu tetangga sebelah ingin makan fufu, yaitu makanan berbahan dasar singkong, dan fufu yaitu sejenis ikan asap saat hamil dengan Fufu. Tetapi yang membuat dia dinamain Fufuzela, selain bahwa adalah tradisi buat orang-orang dari kota Klanting untuk menamai anak perempuan mereka dengan akhiran Ella, adalah karena suara tangisan Fufu kedengaran seperti suara tiupan Fufuzela yang dipastikan oleh ibu tetangga sebelah dengan membeli Fufuzela lewat aplikasi belanja online.
Tangisan membahana ini bisa memanggil dan mengusik siapa saja. Tapi yang pasti, tangisan ini mudah sekali dikenali sehingga bahkan di tengah-tengah ibu kota yang ramai sekalipun, Fufu tetap bisa ditemukan. Inilah yang terjadi di hari yang cerah itu. Di ibu kota, kota terapung, kucing luar biasa. Wah, wah, wah. Aku bisa mengenali suara tangisan itu. Biar telingaku sudah dicopot dan dijadikan kudapan dermaga. Komentar suara dingin yang seolah ingin menusuk-nusuk telinga anak-anak. Mengancam akan mengorek kotoran telinga mereka terlalu dalam kalau mereka tidak menurut. Ma, Mo, Fufu, dan Vivi juga bisa mengenali suara itu. Biar telinga mereka sudah dicopot dan dijadikan kudapan dermaga karena itu adalah suara Nona Gigi. Tidak banyak yang diketahui soal Nona Gigi, kecuali bahwa dia bernama Nona Gigi. Adalah seekor kucing berwarna abu-abu, suka memakai baju bagus, tidak menyukai selamat, memahami bahasa Prancis beraksen jelek, sensitif terhadap kata bangsat, bisa tersembunyi, bisa tersenyum misterius, punya rumah menyenangkan dengan dapur hangat beraroma rempah-rempah di kota terapung kucing luar biasa, dan bertugas membawa anak-anak ke pulau terapung kucing luar biasa sebagai calon bahan bangunan, bahan makanan, pekerja, peliharaan, atau kombinasi dari pilihan-pilihan tersebut. Mi, Ma, dan Mo adalah target terakhirnya, dan dia hampir mendapatkan bonus berupa Vivi dan Fufu. Tapi mereka, kecuali Vivi, berhasil melarikan diri. Dia belum mengambil misi perekrutan lagi, jadi dia memutuskan untuk menghabiskan waktu mengisi stok bahan makanan. Dan kemana lagi dia harus kembali membeli semua barang yang dia inginkan kalau bukan ke ibu kota, di mana semua barang berada. Nona Gigi tampak cantik dengan gaun hijau yang biasa dan celemek putih bernoda yang dikenal Ma. Dia membawa keranjang anyam berisikan ikan dan potongan ayam tanpa tulang. Ada sekantong tepung juga. Nona Gigi suka membuat roti dan beberapa ikat dedaunan wangi. Ini bukan keranjang piknik, tapi Mo, Ma, Fufu, dan Vivi tetap menyukainya. Tetapi mereka tidak menyukai Nona Gigi. Dia tersenyum dingin dan bergerak mendekat dengan tapak kakinya yang manis dan tak bersuara. Mo harus mengingat-ingat berapa jahatnya dia. Sudah membiarkan Mo makan kuping orang crispy, yaitu kuping orang yang digoreng crispy, dan bukan kuping dari makhluk sejenis orang yang crispy. Untuk menahan diri, tidak merengek minta gendong Nona Gigi, karena Nona Gigi tampak seperti kucing ajaib yang mereka kenal selama beberapa bulan terakhir. Cerdas, menyenangkan, dan selalu ada. Anak-anak memang selalu mengejutkan. Kenapa kalian datang ke sini? Atau akhirnya Mo paling kecil memutuskan bahwa kuping berisi crispy memang pantas jadi makanan khas dermaga, dan kembali untuk memancing lebih banyak calon kuping bersama pelaut? Nona Gigi memberikan masing-masing anak sebuah sapu tangan lembut. Bagaimanapun ini adalah cara lain, dan dia tahu bahwa ingus dan air mata harus segera dihapus. Karena kerak asin mereka tampak menjijikan di muka anak-anak. Fufu mengambil sapu tangan dan buru-buru mengelap wajahnya dengan serampangan. Tapi lalu melemparnya ke tanah dan menginjaknya dengan sangat keren. Dia bilang, "Kucing! Kucing jahat! Anjing! Peh!" Mo juga mengambil sapu tangan,
dan buru-buru mengelap wajahnya dengan serampangan. Tapi lalu melemparnya ke tanah dan meludahinya dengan sangat keren. Dia bilang dalam bahasa Prancis beraksen jelek yang tak perlu diterjemahkan karena Nona Gigi memahaminya. Cinggong kurapan, bangsat. Vivi juga mengambil sapu tangan. Tapi dia mengelap wajahnya dengan hati-hati lalu melipatnya dan bilang, terima kasih. Karena dia adalah anak yang sangat manis. Ma juga mengambil sapu tangan, tetapi dia mengelap wajahnya dengan hati-hati. Lalu melipatnya, lalu memasukkan ke dalam saku. Dia sendiri punya 2 sapu tangan yang dipungut di halaman rumah sakit jiwa GPKA OSMD. Tapi tidak ada buruknya punya lebih banyak cadangan sapu tangan. Baik, sekian begitu saja untuk pembacaan dramatic reading dari buku Mari Pergi Lebih Jauh. Dan di halaman terakhir yaitu 177 oleh yang telah saya baca. Sekian, terima kasih. Saya pamit undur diri.